Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 25 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-12. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus selalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara-saudari yang terkasih, kisah atau peristiwa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus bukan pertama-tama maksud penginjil Matius ingin memaparkan sikap orang terhadap mukjizat, melainkan memaparkan siapakah Yesus melalui sikapnya terhadap masalah orang dan melalui tindakannya membuat mukjizat. Masalah yang Yesus selesaikan adalah penyakit kusta. Dalam hukum Musa, menderita kusta berarti terkucil dari masyarakat, sebab hal tersebut diartikan kutukan Allah. Ucapan Yesus terhadap permohonan si kusta memperlihatkan sikapnya terhadap masalah terkutuk dan terkucil. Yesus mau orang itu bebas dari keadaan terkutuk dan terkucil. Itu sebabnya ia tidak menyembuhkan, tetapi mengirim orang itu menjumpai para imam. Saudara-saudari yang terkasih, rencana dan kehendak Tuhan juga indah bagi orang yang berharap padanya. Di dalam warta Injil tadi kita mendengar bagaimana kisah penyembuhan seorang yang sakit kusta itu. Si kusta berinisiatif datang kepada Yesus dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus dan para murid baru turun dari bukit dan para murid masih mengingat sabda bahagia yang diucapkan Yesus. Yesus mengajarkan bahwa orang yang miskin termasuk orang sakit juga berbahagia karena bagi merekalah kerajaan Allah. Itu sebabnya tanpa banyak komentar, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Orang kusta itu pun menjadi sembuh. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyuruh orang kusta itu untuk memperlihatkan dirinya kepada imam bahwa ia sudah sembuh dan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Mengapa Yesus menyuruh orang kusta untuk memperlihatkan dirinya kepada imam? Karena pada waktu itu orang kusta dianggap seolah-olah bukan manusia. Mereka menggunakan pakaian compang-camping dengan rambut yang tidak terurus, dan kalau berjalan di jalan mereka berteriak bahwa mereka orang kusta, sehingga orang sehat dapat menjauhkan dirinya dari mereka. Sikap manusia terhadap sesamanya yang sakit berbeda dengan Yesus. Ia justru mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta itu sehingga ia sembuh. Tentu saja iman orang kusta kepada Yesus juga kuat. Ia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Iman yang terungkap di dalam doa permohonannya. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini sangat menguatkan kita. Tuhan memiliki rencana dan kehendak yang luhur bagi manusia. Rencana dan kehendaknya melampaui pikiran manusia seperti yang dialami Abraham. Tuhan tetap sabar dengan Abraham. Ia membimbing Abraham sehingga perlahan-lahan Abraham mengerti dan menerima rencana dan kehendaknya. Tuhan juga mendengar dan peduli dengan kehidupan manusia yang sakit dan menderita. Maka orang sakit dijamah dan disembuhkan. Dari pihak manusia, Tuhan menuntut iman dan keterbukaan pada semua rencana dan kasih-Nya. Apakah
ketika mengalami pergumulan hidup, kita masih berharap pada Tuhan atau juga kita semakin jauh daripadanya. Selidikilah batin Anda di hadirat Tuhan. Orang yang bertakwa kepada Tuhan pasti akan diberkatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau selalu memiliki rencana yang indah bagiku. Bantulah aku untuk tetap menyadari kehadiran-Mu. Jamah dan sembuhkanlah sakit penyakitku, baik sakit jasmani maupun sakit yang rohani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.